wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu shahibul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muyassiral asir yassiril asir fa inna taysiral asir alayka yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum, yang semoga mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Rabb semesta alam yang hingga detik ini masih memberikan kemampuan kepada kita untuk mengerjakan kebaikan. Maka bentuk dari barokah seseorang di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah bukan kemudian hanya sekedar mengerjakan kebaikan lalu dia berhenti dari mengerjakannya. Maka barokah di dalam ketaatan adalah ketika dia mampu mengerjakan bentuk ketaatan kepada Allah lantas istiqomah di atasnya. Walaupun secara kuantitas amalan itu sangat remeh sekali. Dalam artian jumlahnya tidak begitu banyak. Karena Allah SWT mencintai amal yang sedikit tapi adwan, dikerjakan secara terus-menerus. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit, maka antum di dalam menghambakan diri kepada Allah harus memiliki amalan andalan, yang mana amalan itu menjadikan kebanggaan kita di hadapan Allah walaupun sedikit. Walaupun itu hanya sekedar sholat 2 rakaat sebelum subuh, antum lazimi itu. Walaupun itu puasa Senin dan Kamis, kalau tidak bisa Senin dan Kamis, Seninnya tok. Kalau tidak bisa Senin dan Kamis dalam setiap bulan, antum cuman berpuasa 3 hari dalam setiap bulan di ayyamil bid. Amalan-amalan yang mungkin orang lain mampu mengerjakan dengan banyak, namun kita mampu yang sedikit, tapi itu kemudian kita lazimi, maka itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bentuk barokah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ikhwan yang kami muliakan, barokah kemarin sudah kita bahas panjang kali lebar di pertemuan yang sebelumnya. Maka izinkan kami di pertemuan yang pada hari ini untuk menyampaikan kaitan tentang masalah doa. Yang mana tentu doa merupakan sebuah kebutuhan. Kita selaku hamba Allah yang tidak memiliki apapun, maka tentu sudah menjadi hal yang biasa, yang tidak punya minta dari yang punya. Yang memiliki segalanya adalah Allah. Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah yang memiliki, maka kita minta kepada Allah. Maka ini sudah menjadi fitrah manusia. Maka jamaah yang kami muliakan, yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kurang lebih tidak sampai 10 hari insya Allah. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Maka persiapan itu harus betul-betul matang.
Amalan apa saja yang bisa kita kerjakan sudah kita pahami dengan baik. Judul kita adalah doa mustajabah di bulan penuh barokah. Doa mustajabah di bulan suci Ramadan, apakah memang benar demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 182. Ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ayat yang saya rasa masyhur. Kita hafal ayat ini di luar kepala. Namun kita harus paham kaitan masalah hukum ataupun kandungan fadilah yang ada di dalamnya. Ayat ini kaitan tentang doa. Ya. Ayat ini tentang doa. Namun terkadang kita tidak paham. Apakah ini doa yang mutlak ataupun doa yang muqayyad? Kalau dikatakan doa mutlak, maknanya bisa jadi. Maknanya betul. Kalau dikatakan doa muqayyad dalam artian mutlak, secara mutlak antum berdoa maknanya adalah itu, tidak masalah. Itu betul. Tapi kalau antum maknai kemudian doa ini terikat dengan suatu waktu, maka itu juga betul. Maksudnya bagaimana? Bahwa ayat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau menyampaikan tentang kaitan doa di bulan suci Ramadan. Wa fi dzikrihi ta'ala hadhil ayat al-ba'ithah 'ala ad-du'a mutakhallidatun baina ahkamis siyam irsyadun ila al-ijtihad fi ad-du'a inda ikmal al-'iddah bal wa 'inda kulli fitr bal fi halis siyam kullah. Beliau menyampaikan dalam tafsirnya, Allah menyebutkan ayat ini al-ba'ithah 'ala ad-du'a yang memberikan sebuah perintah kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mutakhallilatun baina ahkamis siyam. Nyempil di antara hukum-hukum puasa. Kalau kita perhatian, maka kita akan dapatkan ayat ini didahului dengan ayat-ayat yang berkaitan hukum puasa. Setelahnya juga hukum puasa. Para ulama mufassirin di dalam menafsirkan ayat biasanya mereka memahaminya itu dengan munasabatul ayat liman qablaha. Adanya korelasi antara ayat yang satu dengan ayat sebelumnya. Maka kalau ayat ini sebelumnya didahului dengan hukum puasa, kemudian doa, setelahnya kemudian hukum puasa lagi, maka berarti ayat ini memiliki hubungan erat terhadap hukum-hukum puasa. Maksudnya bagaimana? Pasti ada rahasia di balik doa yang dipanjatkan di bulan suci Ramadan. Yang terkadang kita lalai untuk memaksimalkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan banyak karunia yang Allah miliki, yang Allah berikan kepada hambanya, ternyata Allah letakkan doa itu mustajabah di bulan Ramadan. Coba kita lihat. Ayat yang berkaitan dengan wa idza sa'alaka ibadi anni ini didahului dengan harfun waw, ya atau tidak? Idza atau wa idza? Hah? Wa idza. Harfun waw, huruf waw di dalam Al-Qur'an itu memiliki banyak makna. Makna yang pertama adalah wawul istinaf atau wawul ibtida. Huruf waw yang memiliki arti sebagai permulaan kalimat. Ya. Kemudian selanjutnya wawul qasam, seperti yang antum banyak hafal di surah juz 30 wattini. Nah,
Ayo. Wadduha. Ini ada harfun waw. Maka harfun waw berfungsi sebagai sumpah. Kalau membaca wattin demi buah, berarti sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada wawu yang berfungsi sebagai ataf. Ataf itu adalah kata penghubung antara satu kalimat yang dibahas dengan kalimat sebelumnya. Lah, ini ayat kaitan wawunya bermakna harfun ataf. Ayat ini tidak berdiri sendiri, tapi juga kemudian menjelaskan tentang hukum sebelumnya, yaitu hukum puasa. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam awal juz 5. Awal juz 5 bagaimana bunyinya? Wal muhsanatu minan nisa. Kalimat ini bukan kemudian diawali dengan al muhsanat, tapi ada huruf wawunya, wal muhsanatu. Berarti kalau wal muhsanatu imma itu wawul istinaf, imma wawul ataf atau wawul qasam. Kalau wawul qasam kurang tepat. Wawul istinaf kah? Para ulama membahas ternyata bukan wawul istinaf, ini adalah wawul ataf. Disambungkan dengan ayat sebelumnya yang kaitan dengan mahram. Harrimat alaikum ummahatukum wa banatukum sampai akhir ayat itu. Siapa itu mahram? Yang mahram ibu kita, anak perempuan kita, saudari perempuan kita sampai akhir ayat. Selesai ayat itu tidak. Kemudian Allah menyampaikan wal muhsanat. Demikian pula wanita-wanita yang muhsan. Wanita-wanita yang telah menikah itu mahram bagi kita, bukan mahram dalam artian mahram nasab, tapi mahram yang itu tidak boleh untuk dinikahi. Istrinya orang boleh dinikahi enggak? Istrinya orang. Maka kalau orang ingin menikahi istrinya seseorang, ya tunggu meneruskan estafetnya, perjuangan dia. Imma diceraikan ataupun imma meninggal dunia. Maka tidak boleh seseorang kemudian menikahi seorang wanita yang statusnya masih bersuami. Haram. Pernikahan dia dihukumi zina, haram. Maka ini adalah mahram dalam artian tidak boleh untuk dinikahi. Kedungannya ternyata. Nah, demikian pula ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innal shaim, 'inda fitrihi dakwatan natural. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, 'inda fitrihi, ketika waktu berbuka, dakwatan natural, ada doa-doa yang tidak Allah tolak, atau dalam hadis yang lain, dakwatan mustajabah, doa-doa yang Allah ijabahi. Sebentar lagi insya Allah status kita adalah so'imun dan so'imat. Ya, halo so'imat, bukan so'imah, so'imat karena banyak. Kalau so'imat cuma satu orang. Kita sebentar lagi menyandang status orang yang berpuasa. Maka puasanya seseorang itu sangat merugi ketika tidak meletakkan doa-doa di setiap waktu mereka berbuka. Dan ini ternyata jamaah yang kita muliakan, kalau kita jeli terhadap ayat sebelumnya menceritakan tentang hukum-hukum berpuasa. Dan puasa dikerjakan di siang hari ataukah malam hari? Siang. Puasa kita kerjakan di siang hari. Maka penjelasan tentang hukum puasa kaitan dengan waktu siang. Kaitan waktu malam dahulu kala kaum muslimin itu tidak diperkenankan untuk apa? Untuk makan malam setelah mereka tidur. Jadi kalau kita sudah kemudian tidur, itu tidak boleh makan lagi. Langsung puasa. Atau makna yang selanjutnya adalah tidak boleh di malam hari bulan puasa
kemudian mendatangi istri, kemudian mencampuri istri. Dahulu kala tidak boleh. Maka Umar kemudian di malam hari bulan puasa mencampuri istrinya. Ngeselnya luar biasa mendatangi Rasul dengan apa, tergopoh-gopoh, dengan kemudian rasa sedih betul. Akhirnya Allah turunkan, "Uhillalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Itu ayat yang terakhir dalam bab puasa. Ini ayat setelah wa idza sa'alaka ibadi anni, baru kemudian Allah berbicara uhillalakum lailatas syam. Di malam hari bulan puasa Allah perbolehkan suami mendatangi istri. Bolehnya siang atau malam? Siang hari malah bayar kafarat semua. Ya, 2 bulan berturut-turut, sanggup enggak? 2 bulan berturut-turut puasa tidak boleh kemudian absen. Sudah puasa sekitar 59 hari kurang 1 hari, kemudian tanpa uzur berbuka, balik lagi dari awal. Siang hari tentunya tidak boleh, yang diperkenankan ada di malam hari bulan puasa. Siang hari kaitan hukum puasa, malam hari kaitan hukum yang diperbolehkan bagi suami untuk mendatangi istrinya. Namun di tengah-tengah itu ada perkara doa. Kira-kira kapan antara siang dan malam doa itu? Kapan? Senja? Anak senja kali. Puasa itu, doa itu kemudian menjadi waktunya mustajabah. Salah satunya adalah di waktu berbuka. Setelah berpuasa sepenuhnya mengerjakan ibadah untuk Allah, lantas di waktu berbuka Allah sampaikan, disitulah ada waktu mustajabah. Syekh Utsaimin menyebutkan kapan waktunya, apakah sebelum berbuka ataukah sesudahnya? Karena kalimatnya inda fitri, ketika dia berbuka. Syekh Utsaimin menyebutkan sebelum berbuka. Yang lebih afdal kalian lakukan sebelum berbuka. Kenapa? Puasa itu milik Allah. As-shaumuli. Puasa itu adalah untukku. Puasa miliknya Allah. Wa ana ajzi bihi, dan Allah lah yang akan mengabulkannya. Kalau puasa itu statusnya miliknya Allah, hanya untuk Allah, maka Allah akan berikan kemudian pahala dari ibadah yang kita kerjakan tersebut. Sebelum kita kemudian penuhi kebutuhan kita, hajat kita dalam perkara makanan dan minuman. Es kolak yang sudah tertata rapi di meja, ya. Kolak ada, korma ada, apalagi lewah gorengan ada semua. Itu kan hajat kita yang sudah menahan lapar 1 hari. Apalagi sudah digoda dengan iklan-iklan sirup segar. Itu sudah kemudian ingin untuk segera minum. Kebetulan hausnya luar biasa. Di saat makanan sudah kita lihat itu enaknya, Masya Allah, ingin segera kita santap. Tapi tunggu dulu. Sebelum engkau tuntaskan hajatmu, mintalah kepada Allah terlebih dahulu, karena puasamu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak doa di situ. Mohonlah sebanyak-banyaknya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita memohon kepada Allah di waktu-waktu mustajabah, banyak harapan kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan permintaan kita. Tapi harus memahami syarat-syaratnya. Nah, ini sekarang harus kita pahami. Apa yang menjadi catatan bagi kita semuanya di saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita meminta kepada Allah, maka harus kita pahami betul. Di dalam hati tidak boleh kemudian ada pemahaman kalau doa tidak Allah kabulkan. Karena dalam ayat ini Allah menjelaskan wal yu'minu bi, nanti setelahnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu wal yu'minu. Ada kalimat wal yu'minu bi.
Wal yu'minu bi kaitan tentang masalah keyakinan kita terhadap ijabahnya doa. Maka antum yang berdoa kepada Allah tidak boleh ragu kalau doa antum tidak dikabulkan. Harus sepenuhnya kemudian yakin bahwa doa akan Allah Subhanahu wa taala ijabah. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari seseorang yang meminta kepada Allah tanpa menghadirkan hatinya. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kalian kepada Allah, wa antum, dan kalian apa? Muqinun, yakin betul terhadap ijabah doa tadi. Tidak boleh antum ragu. Tidak boleh kemudian antum suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa'lamu, ketahui, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai. Makna dari hati yang lalai salah satunya adalah tidak menghadirkan hatinya, yaitu meyakini bahwa doanya akan Allah kabulkan. Walaupun sudah minta berkali-kali ya. Walaupun sekarang ini antum tiap hari minta hingga detik ini belum Allah kabulkan, antum harus yakin bahwa doa akan Allah kabulkan. Rasulullah menyampaikan akan hal itu, la yazalu yustajabu lil abdi. Doa itu akan tetap Allah kabulkan malam yada' bi itsmin au qati'ati rahimin. Selama dia kemudian malam yada'u bi itsmin, tidak kemudian berdoa dengan tajuk dosa ataupun memutus tali silaturahim. Jadi antum berdoa bukan karena dosa. Maksudnya bukan karena dosa, bagaimana? Doa itu mengandung dosa. Ya Allah, dekatkanlah dia kepadaku biar jadi pacarku. Ya, jadi pacarku itu dosa. Nah, atau ganti doanya, jadikanlah dia. Ya, iya, betul itu baru doa. Nanti diperbanyak pas Ramadan. Ya. Dan nggak apa-apa doanya di DP sekarang ya kan. Siapa tahu ya ijabah betul sama Allah. Maka jangan berdoa meminta dosa. Kemudian tajuk selanjutnya adalah memutus tali silaturahim. Maka kalau doa ini terhindar dari kedua hal tersebut, Allah akan kabulkan malamnya stakjil selama dia tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah mal istijal. Seperti apa tergesa-gesanya seorang yang meminta kepada Allah? Maka beliau bersabda, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam yastajibu li fa yastahsiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Seseorang mengatakan, aku sudah minta kepada Allah, aku sudah minta kepada Allah. Ulangi 2 kali. Dalam hadis yang lain sampai ngulangi 3 kali. Aku wis minta, aku wis minta, aku wis minta. Ya. Falam yustajab li, doa itu belum Allah kabulkan. Falam ara yastajibu li, aku tidak melihat doanya Allah kabulkan. Wa yastahsiru inda dzalik, kemudian bosan berdoa, meninggalkan doa dia. Yang dulunya terbiasa berdoa karena melihat belum Allah kabulkan, kemudian dia bosan berdoa, dia tinggalkan doanya. Ini kata Rasulullah, antum tergesa-gesa di dalam meminta. Sekarang ini antum yang memiliki kemudian pemahaman, saya sudah minta dari 6 SD sampai sekarang kok belum Allah kabulkan. Sudah berapa tahun itu namanya? Nah, sekarang kelas 1 SMA berarti sudah 4 tahunan ya. Sekarang Mas Ali berarti buahnya itu banyak tahunnya maksudnya. Sudah bertahun-tahun berdoa kepada Allah. Ataupun yang sekarang sudah melazimi doa 3 tahun lamanya, belum juga Allah kabulkan. Ya Allah, dekatkanlah jodohku, enggak kabul-kabul ternyata. Enggak Allah kabulkan. Antum jangan putus asa di dalam meminta. Tidak boleh antum tergesa-gesa di dalam meminta. Jangan suudzon terhadap Allah. Dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, ana inda dhanni abdi. Aku itu bersama prasangka hambaku, wa ana ma'ahu idza da'ani. Dan aku bersama hambaku tersebut ketika hambaku memohon kepadaku. Jadi kalau antum minta jangan suudzon.
Ya Allah, capek minta, ya Allah, kok tidak dikabulkan. Jangan suudzon. Antum jangan suudzon terhadap Allah. Kalau antum dzonnya terhadap Allah itu buruk, maka Allah sebagaimana prasangka antum. Kalau antum tidak yakin sekarang doa akan Allah kabulkan, maka Allah tidak akan kabulkan doa antum. Kira-kira, saya mau tanya dulu. Kalau di dalam pemahaman ini sudah betul, kita tahu bahwa setiap doa kita Allah kabulkan. Kira-kira kalau sekarang ini ada yang sakit, ya Allah sembuhkanlah aku. Allah ijabai sembuh dia. Kemudian dia memohon, ada yang memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah aku. Kemudian tidak diberikan kesembuhan. Kira-kira Allah ijabai enggak? Dia sudah minta nih, ya Allah berikanlah kesembuhan kepadaku. Tapi hingga detik ini dia belum sembuh. Kira-kira Allah ijabah enggak doanya? Hah? Kira-kira Allah ijabah enggak? Ayo, bagian akhwat sini. Kira-kira Allah ijabah enggak? Bagian sini yang berbicara. Kurang sempat. Kira-kira Allah ijabah enggak? Betul yakin? Padahal memintanya ya Allah sembuhkan aku, hingga detik ini belum Allah sembuhkan. Ikhwan, kira-kira Allah ijabah enggak itu? Hah? Ijabah? Saya tambahin lagi. Meminta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah aku. Bukannya sembuh makin parah. Ayo. Bukannya sembuh tapi makin parah. Justru akhirnya meninggal gara-gara sakit tersebut. Hah? Dan alhamdulillah. Jadi justru meninggal karena apa? Penyakit tadi. Sudah berdoa bertahun-tahun di waktu yang mustajabah, bahkan di tempat mustajabah depan Hajar Aswad. Yang dia minta kesehatan, Allah kasih betul kesehatan. Justru kesehatan tidak baik bagi dia. Setelah sehat, justru dia kemudian kembali maksiat. Akhirnya kemudian maksiat lagi, mati dalam kondisi maksiat. Justru yang sebelumnya dalam kondisi dia sakit lebih dekat kepada Allah. Ibadahnya kenceng, mengharapnya kenceng kepada Allah. Allah ambil nyawanya dalam saat dia sakit dan dia penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh keimanan kepadanya. Kira-kira baik yang mana? Dicabut nyawa dikala maksiat atau dicabut nyawa dikala dia bertobat? Bertobat kepada Allah. Ternyata inilah yang harus kita pahami. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, kita nggak paham. Maka kalau antum tahu doa itu kemudian tidaklah Allah tolak, antum jangan berhenti ketika meminta. Kalau antum berhenti meminta doa kepada Allah, berarti antum berhenti di dalam beribadah kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Nu'man bin Bashir menyampaikan doa wal ibadah. Dalam hadis yang sahih bahwasanya doa adalah ibadah. Kemudian dilanjutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya mereka yang yastakbir, menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, ulama menafsirkan ibadah di sini maknanya adalah doa. Antum tidak minta kepada Allah, antum sombong. Hah? Antum sekarang punya harta? Punya. Kalau antum minta itu pertanda bahwasanya harta bukan milik antum. Kenapa? Karena antum minta. Itu menguatkan akidah kita kepada Allah. Di saat antum meminta, ya Allah berikanlah saya motor. Antum suka motor apa? Hah? M-King. Misalkan, ya nggak apa-apa, kita contohkan, sebutkan saja langsung takyid. Ya Allah berikanlah saya motor MX King, gitu ya. Betulan dapat atau SRMM apa tadi? MX King. MX King tadi ya. Allah kabulkan betul. Ketika antum melihat mantuk itu di depan mata antum akan betul-betul yakin ini bukan milik antum. Kenapa? Antum minta. Ini Allah hadirkan di depan mata saya, ini bukan milik saya, ini miliknya siapa? Karena saya minta. Namanya orang minta sebelumnya nggak punya.
Sekarang sudah punya, menjadi pengingat bahwa yang dimiliki punyanya. Tapi sekarang banyak di antara kita yang merasa apa yang digenggaman tangan itu milik dia. Sehingga dia menyombongkan diri dari meminta kepada antum. Tinggalkan doa, berarti antum berhenti untuk beribadah kepada Allah. Terus bagaimana? Apakah kita perbanyak doa? Antum perbanyak doa antum, walaupun antum ulang-ulangi sampai berkali-kali. Dan hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, la yazalu yustajabu lil abdi malam yada' bi ithmin aw qati'ati rahim. Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengabulkan seorang hamba doa yang dia panjatkan selama tadi tidak memutus tali silaturahmi atau bertajuk dosa. Dan Allah kabulkan doa-doanya dengan 3 bentuk. Apa doa yang Allah kabulkan dengan 3 bentuk? Yang ini sering kita bahas. Yang pertama, yu'ajjil lahu da'watah. Allah ijabahi sesuai dengan permintaan dia. Dia minta apa, Allah ijabah. Dia minta A, Allah kasih A. Dia minta rumah, Allah kasih rumah. Dia minta istri yang solihah, Allah kasih istri yang soleh. Suami yang soleh, Allah kasih suami yang soleh. Sesuai dengan permintaan dia. Kalau kita minta kemudian Allah kabulkan sesuai dengan permintaan, maka ini bentuk rahmatnya Allah kepada kita semua. Namun harus menjadi pemahaman bagi kita, kalau dulu sahabat itu paling banyak permintaannya kaitannya tentang akhirat. Kaitannya tentang akhirat, maka adab di dalam berdoa kita kepada Allah. Antum sebelum minta kepada Allah, sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina Muhammad. Antum sholawat kepada Rasul sebanyak-banyaknya. Baru setelah itu antum puji Allah. Puji dulu, Allah dipuji. Antum di dalam memuji Allah menandakan antum merendahkan diri. Dan antum kalau jeli terhadap doanya para anbiya, selalunya para anbiya itu memuji Allah terlebih dahulu baru meminta. Contohnya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqani bahwa yahdi. Ini pujiannya Nabi Ibrahim. Engkaulah ya Allah, dialah Allah yang menciptakan aku, kemudian memberikan petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Yang ngasih makan aku, yang ngasih minum aku. Antum puji Allah. Ya Allah, yang segala saya miliki adalah milikmu. Ini bukan milikku. Itu bentuk pujian kita kepada Allah. Merendahkan diri kita di hadapan siapa? Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, kemudian menghidupkan aku. Ini pujian kepada Allah. Baru minta. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku hukma, kejaksanaan, wa alhiqni bis shalihin. Dan sampaikanlah aku, temukanlah aku kepada orang-orang soleh. Nah ini, antum kalau jeli terhadap doanya para anbiya, selalunya muji Allah terlebih dahulu. Sebelum antum minta hajat, antum muji Allah. Tidak paham bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Mintanya apa? Sendal, ya Allah, sendal ini milikmu, bukan punya aku. Sendalku sekarang sudah putus, ya Allah. Ya Allah, berikanlah yang baru. Itu pujian ini bentuknya. Menandakan antum tidak mampu, tidak punya. Antum minta sama siapa? Sama Allah. Puji terlebih dahulu. Baru setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, antum minta hajat. Lah ini hajat yang antum minta, dahulukan hajat akhirat daripada hajat dunia. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sahabat itu kalau mintanya hajat akhirat dulu baru dunia.
Asim bin Thabit, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini terkenal dengan aksi heroiknya ketika maju di medan pertempuran. Sekali dia masuk ke dalam medan pertempuran, pasti banyak nyawa yang melayang di tangannya. Jagoan main pedang memang betul. Sampai karena jagonya ini menjadikan kaum musyrikin dendam. Bahkan ada seorang wanita yang kemudian menjanjikan emas yang banyak bagi mereka yang mampu menumpas ini Asim bin Thabit, memenggal kepalanya untuk dijadikan batok kepalanya sebagai minuman khamr, tempat untuk minum khamr. Batok kepalanya itu mau dijadikan sebagai tempat untuk minum apa? Karena saking dendamnya dengan laki-laki ini, dengan sahabat ini. Karena banyak musyrikin yang mati di tangan qadarullah dalam satu peperangan. Ketika dia kemudian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, terbunuh ya, di tangan kaum musyrikin. Ketika terbunuh tersebut, orang yang membunuhnya nggak tahu kalau itu adalah Asim bin Thabit. Dan sebelum dia meninggal dunia, Asim itu sempat berdoa kepada Allah agar Allah hindarkan jasadnya untuk jatuh di tangan kaum musyrikin. Karena tahu Asim, kaum musyrikin itu benci betul terhadap dia. Allah tahu kisahnya Hamzah. Ya. Bahkan setelah meninggalnya Hamzah, itu kemudian dimutilasi. Diambil jantungnya, kemudian dipakan mentah-mentah oleh Hindu. Kan begitu ceritanya. Yang Masya Allah, luar biasa kalau orang sudah tidak suka. Nah, walaupun nanti akhirnya Hindu juga menjadi sahabiahnya Nabi masuk Islam. Dan ini Asim meminta kepada Allah agar jasadnya Allah lindungi. Ketika dia meninggal dunia, orang yang bunuh tidak sadar kalau itu Asim. Ketika dikasih informasi yang kamu bunuh Asim, balik lagi dia. Ingin kemudian mengambil jasadnya, dipotong kepalanya. Ketika akan menjamah tubuhnya Asim, Allah kirimkan tawon. Setiap kali dia ingin memegang tawon, kemudian mengganggu dia, mengerupungi dia, kemudian banyak yang tersengat. Lari mereka semua. Tidak sanggup mengambil jasadnya Asim. Akhirnya mereka berunding. Kita tunggu dulu sampai ini lebah, kemudian pergi. Ditunggu sampai lebahnya pergi. Betulan, ketika lebah pergi, didatangi lagi lah jasadnya untuk kedua kali. Ketika didatangi jasad itu, Allah kirimkan hujan yang begitu amat deras. Atau membaca kisahnya ini, nanti anu akan dapatkan. Hujan yang begitu amat deras, hingga kemudian apa yang terjadi? Di sekitaran beliau kemudian muncul banjir. Kemarin, kalau tidak salah, saya juga mendapatkan informasi di Jalan Diponegoro banjir. Ya, betul ya? Nah, kira-kira begitulah. Hujan yang deras, kemudian muncul air bah yang membawa jasadnya Asim, yang hingga detik ini tidak ada yang tahu di mana jasad itu. Sahabat tidak pernah menemukan jasadnya Asim bin Thabit, bahkan hingga sekarang tidak ada yang tahu di mana jasad Asim. Dia minta apa, Allah ijabahi sebagaimana permintaan dia. Antum minta apa, Allah ijabahi sebagaimana antum minta. Tapi ada kalanya kita sudah meminta, ternyata Allah Subhanahu wa taala belum juga dikabulkan permintaan kita. Maka masuk kategori yang kedua, yudakhirullahu fi akhirati. Allah kemudian simpan doa tadi sebagai tambahan amal soleh di akhirat. Maka jangan suudzon. Sekarang sudah banyak minta, ya Allah kabulkan ya Allah. Ternyata sudah 5 tahun meminta belum Allah kabulkan. Antum jangan langsung suudzon meninggalkan doa. Nggak dikabulkan. Capek saya berdoa. Antum letih di dalam berdoa, maka Allah tidak pernah letih di dalam memberikan karunia kepada hamba. Jangan berhenti. Karena kalau antum berhenti, berarti antum berhenti ibadah. Kalau tidak digabulkan kategori yang pertama, masuk kategori yang kedua. Allah jadikan tambahan amal soleh nanti antum di akhirat. Kalau seluruh doa antum panjatkan, Allah kabulkan, yang antum sisakan untuk akhirat itu apa? Kalau Allah kabulkan semua permintaan kita, yang kita sisakan untuk akhirat kita apa kira-kira? Padahal nanti ada orang yang membawa amalan sholat, amalan zakat, amalan-amalan yang lain, ternyata ada tambahan amalan yang tidak ada kepadanya. Apa ya Allah? Ternyata adalah doa-doa yang tidak Allah kabulkan. Ibunda Aisyah, orang makomnya ya, seperti apa dengan Allah? Wanita yang dekat dengan Allah. Tapi ada permintaan beliau yang Allah tidak kabulkan. Apa permintaan yang Allah tidak kabulkan?
Bunda Aisyah pernah meminta kepada Allah agar dikaruniai anak dari Rasulullah SAW hingga Rasul wafat. Bunda Aisyah tidak memiliki anak. Bahkan Rasulnya sendiri pernah meminta kepada Allah dan Allah pernah kemudian menahan permintaannya, dalam artian tidak mengabulkan permintaannya Rasul. Kekasih Allah, Rasul menyampaikan ada 3 permintaan yang aku panjatkan kepada Allah. 2 Allah kabulkan, yang 1 tidak Allah kabulkan. Apa yang 2 itu? Rasul memohon kepada Allah agar Allah tidak membinasakan umat dengan kekurangan pangan yang menyeluruh. Allah kabulkan. Maka tidak ada umatnya Nabi yang seluruhnya itu habis, meninggal, halak gara-gara kekurangan apa? Pangan. Ya. Kemudian yang kedua, Allah tidaklah membinasakan umatnya Nabi Muhammad SAW dari ditenggelamkan Allah. Karena Nabi meminta untuk Allah tidak menenggelamkan umatnya, Allah kabulkan. Tapi ada 1 doa yang Allah tidak kabulkan, apa? Yaitu ketika Nabi meminta kepada Allah agar tidak ditimpakan permusuhan di antara umatnya, Allah tahan. Apakah ada perbedaan kita dengan orang lain? 1 orang dengan orang yang lain, apakah ada perbedaan? Dalam hal pendapat dalam masalah agama ada perbedaan nggak? Loh, terkadang perbedaan yang ini bisa ditasamuhkan, bisa ditoleransikan, itu menjadi konflik. Jadi konflik. Kalau zaman dahulu, di zaman kemudian munculnya Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana dikatakan oleh para ulama Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan sebuah nama besar saja. Dalam artian bukan sosoknya yang besar, tapi ini adalah generasi yang dulu pernah dibangkitkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Jadi Salahuddin itu bukanlah pemimpin yang tiba-tiba muncul instan, tapi sejak dahulu sudah kemudian dididik untuk muncul generasi sebagaimana Salahuddin. Nah, teman tahu, generasi sebelum Salahuddin itu terjadi kegelapan umat Islam dan kemunduran umat Islam. Apa yang terjadi antara mereka? Permusuhan, bahkan penganiayaan, sampai kemudian dilaporkan ada yang meninggal dunia dan luka-luka. Gara-gara apa? Beda madhab. Yang 1 Syafi'i, yang 1 Hambali. Yang 1 Asy'ariyah, yang 1 Atsariyah. Beda pendapat hingga akhirnya gontok-gontokan, main adu jotos, adu fisik. Terjadi. Sekarang terulang lagi enggak? Terulang enggak? Terulang lagi ternyata. Masalah ini nanti atau bisa kaji sendiri, masalah adanya kemudian apa perbedaan antara umat, ikhtilaf antara umat ini nanti materi khusus. Dan itu yakok dan itu pasti terjadi. Doanya Rasul kita pun Allah tahan. Bagaimana dengan kita? Hah? Antum yang sekarang meminta belum Allah kabulkan? Kira-kira boleh tidak suudzon kepada Allah? Atau harus yakin kalau belum dikabulkan masuk kategori yang kedua, kalau tidak masuk kategori yang ketiga, itu Allah jadikan sebagai apa? Yasrifusu anhum mithla. Allah jadikan sebagai penghalang dari keburukan yang seharusnya menimpa antum semua. Allah hindarkan antum dari keburukan tersebut. Maka setelah mendengar ini para sahabat berkomentar, Nukfir ya Rasulullah, kami perbanyak doa ya Rasulullah, Allahu Akbar. Allah jauh lebih banyak karunia-Nya dari yang kalian minta. Berarti minta boleh sedikit atau harus banyak? Sedikit boleh ya. Pertanyaan salah. Apakah doa itu sedikit atau banyak kira-kira? Kalau bisa doa sampai tangan antum yang capek. Pernah antum berdoa tangan capek? Nanti kalau ada yang doa gitu ya, sebelumnya tangannya tinggi Masya Allah, sambil nangis. Kalau sudah 15 menit nangisnya hilang, keluhnya kemudian keluar kapalan rambut. Ya kan? Setelah atau doa yang sebelumnya tinggi kemudian jadi rendah dan rendah, jadi rendah, jadi rendah, jadi rendah. Ketika rendah aminnya sebelumnya kemudian amin, 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 sambil lihat kanan kiri.
Kalau sambil lihat-lihatan, rampung. Doa lama itu nggak kuat kita ternyata. Kalau Rasul kita itu pernah berdoa kepada Allah dari habis asar sampai menjelang maghrib 3 jam lamanya, itu yang paling banyak didoakan Rasul apa? Untuk umat beliau, ummati. Aku lihat bagaimana sayangnya Rasulullah terhadap kita semuanya. Saya tidak meminta kepada antum harus 1 jam, enggak. Tapi antum perbanyak mohon kepada Allah. Terutama di waktu-waktu mustajabah yang kaitan yang sekarang ini yang kita bahas, berarti sebelum berbuka. Pas buka antum dengar azan, angkat tangan, antum perbanyak doa. Kalau antum bingung, list dulu doa permintaannya apa saja. Ya. Dan harus yakin betul kalau Allah akan mengabulkan permintaan antum. Jamaah yang kami muliakan, bahwasannya puasa yang nantinya kita akan kerjakan tersebut akan menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Sebagaimana syafaat Al-Quran kepada para pembacanya. As-sawmu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran dua-duanya nanti akan memberikan syafaat di hari kiamat. Maka Quran nanti akan berkata di akhirat, aku telah menahan matanya dari untuk tidur malam. Waktu malam dihabiskan untuk bercengkrama dengan Quran. Masya Allah. Malam hari Quran ini suaranya sampai menggema. Walaupun kadang tempatnya di atas genteng. Ya, ini. Nah, di atas gentengnya saya senang. Kalau mendengarkan ada santriwati atau santriwan yang subuh-subuh, sebelum subuh ataupun kadang di malam hari masih menyempatkan untuk membaca Quran. Kadang pun ngantuk dia bacanya. Wa idza sa'alaka ibadi. Tidur. Ngajinya 1 menit, tidurnya 10 menit. Pas bangun-bangun, lah kok sudah banyak petanya ya, apa? Antum sudah usahakan untuk melawan rasa kantuk, maka nanti Quran ini akan menjadi syafaat antum, menahan antum dari siksa api neraka. Sebagaimana antum dulu di dunia menahan mata untuk Quran yang antum baca. Demikian pula puasa. Ketika orang akan disiksa, datanglah puasa. Ya Allah, sebagaimana dulu dia menahan dirinya di siang hari dari mengerjakan hal yang membatalkan puasa, maka ini puasa menjadi syafaat bagi orang yang mengerjakannya agar ditahan oleh Allah. Untuk apa? Untuk disiksa Allah dari api neraka. Maka jemaah, puasa yang nantinya akan kita kerjakan harus dimaksimalkan betul. Bagaimana antum maksimalkan puasa, amal-amal apa saja yang bisa antum kerjakan. Kemarin sudah kita sampaikan, di siang hari maksimalkan puasa, kemudian doa, malam hari maksimalkan apa? Maksimalkan qiyam, maksimalkan antum untuk sholat tarawih. Kalau sudah sholat tarawih bersama imam, antum jangan putus untuk sholat bersama imam. Kenapa? Fadilahnya kalau antum sholat bareng imam, antum selesai sebagaimana imam itu selesai, maka antum sholat semalam suntuk. Rugi. Aku nggak witir aja lah buat tinggal imam. Tak witir di rumah saja. Ya. Atau karena antum sudah mendengar, bacaannya panjang. Ya. Pokoknya di pondok satu rakaat 2 halaman. Ya. Maka aku tak bolos satu sholat antum bolos. Harusnya dapatnya 11 rakaat, ya dapatnya cuma berapa rakaat? Ya, dapatnya cuma 9 rakaat. Maka kalau bisa antum selesaikan sholat bersama imam, antum mendapatkan fadilah sholat semalam suntuk. Masya Allah. Demikian. Ikhwan dan akhwat yang kami muliakan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga nanti antum bisa maksimalkan di saat bulan suci Ramadan,
antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sebelum berpuasa. Bahkan kita bisa memahami dari perkataan Ibnu Katsir, bukan hanya sebatas di saat akan berbuka, tapi seluruh waktu puasa itu ada waktu-waktu yang mustajabah. Antum berbanyak doa. Ya, kalau di saat berbuka itu adalah waktu yang betul-betul ya disampaikan di dalam hadis yang mustajabah, antum lebih perhatikan lagi masalah waktu itu. Ya. Demikian, semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.